Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran, badulur-dulur ataupun teman-teman dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengetahuan. Sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat dulur-dulur ataupun teman-teman dimanapun berada, khususnya persaudaraan setia hati teratai. Dalam pertemuan ini, di sini saya akan memberikan sebuah pengetahuan, yaitu tentang ilmu pernapasan, yang mana sering sekali, banyak sekali dulur-dulur yang chat WA atau bertanya kepada diri saya atau narasumber di channel YD22, yaitu tentang pernapasan, yang mana pernapasan ini sering sekali dikaitkan dengan untuk melariskan dagangan. Nah, di sini saya sedikit memberi sebuah pengetahuan buat dulur-dulur dimanapun berada. Di sini banyak sekali dulur-dulur di luar sana yang mungkin salah pemahaman atau salah mengartikan bahwasanya pernapasan itu bisa untuk melariskan dagangan. Itu salah. Jadi di sini saya sedikit memberi sebuah pengetahuan, yang mana ilmu pernapasan itu adalah sering saya sampaikan di YouTube, di channel ini, bahwasanya pernapasan itu adalah untuk mengolah napas, untuk belajar memahami arti, yaitu hawa murni, atau bisa dikatakan pernapasan inti, yang mana tujuannya itu adalah yang pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk mencerdaskan cara berpikir, untuk memperluaskan supaya kita itu berpikir cerdas, supaya kita berpikir tidak dangkal, tidak sempit. Untuk olah napas itu sendiri memang banyak sekali manfaatnya, terutama bisa untuk benteng diri, bisa untuk menjaga diri, untuk mempertajam indera kita, untuk mempertajam feeling atau rasa kita, dan lain sebagainya. Namun tidak untuk melariskan dagangan. Nah, jadi ini perlu diluruskan buat dulur-dulur dimanapun berada. Jadi ilmu pernapasan itu adalah untuk mengolah rasa atau mengolah zat kesah, mengolah intisari, yaitu olah napas, yang mana hawa murni benar-benar dari olah napas kita, yang mana manfaat dari olah napas itu banyak sekali. Sudah sering saya sampaikan, sudah sering saya sebutkan, sudah banyak sekali di video-video yang saya sampaikan bahwasanya ilmu pernapasan ini merupakan ilmu olah napas yang dampaknya, efeknya itu bisa untuk mencerdaskan pola pikir kita. Di samping itu memang untuk mensehatkan diri, mempersehatkan badan, karena paling tidak di situ kita mengolah napas, mengganti nafas udara segar, kita ganti dengan udara yang ada di dalam tubuh kita, itu kita ganti dengan udara yang segar. Namun memang di sisi lain, bagi dulur-dulur yang meyakini bahwasanya ilmu pernapasan ini memang bisa untuk membangkitkan tenaga inti, yaitu tenaga dalam di dalam diri kita. Karena puncak dari inti pernapasan itu adalah mengolah tenaga dalam, yang mana tenaga dalam itu merupakan tenaga yang ada di dalam diri kita, yang sudah tersimpan di dalam setiap manusia dengan cara mengolah napas. Nah, buat dulur-dulur di luar sana dimanapun berada, dasar untuk belajar ilmu kebatinan
itu tidak lepas dari ilmu pernapasan. Jadi pernapasan ini salah satu merupakan faktor yang terpenting untuk memperdalami ilmu kebatinan kita sebagai warga, yaitu persaudaraan setia hati terati. Memang dasar utama memang pernapasan itu harus benar, harus tepat. Namun sekali lagi saya sampaikan, bukan berarti pernapasan ini bisa untuk melariskan dagangan, tidak. Jika ingin untuk melariskan dagangan itu ada cara lain. Itu ada cara lain. Dengan bertirakat, berpuasa, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Itu ada cara-caranya. Tidak dari pernapasan ini, tidak. Namun jika untuk benteng, untuk membentengi diri, untuk membentengi rumah, untuk membentengi bisa jadi dagangan segala macam, itu sebenarnya untuk menjaga. Mungkin di luar sana ada sebagian yang mungkin yang namanya manusia itu ada baik, ada buruk, itu sudah menjadi ketentuan hidup di dunia ini seperti itu wajar-wajar saja. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tidak suka, ada yang suka, ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Namun sekali lagi saya di sini meluruskan bahwasanya ilmu pernapasan itu bukan untuk melariskan dagangan, tidak. Namun jika sedulur-sedulur memahami, memiliki ilmu pengalaman lain, bisa juga ini digabungkan ilmu pernapasan itu bisa untuk melariskan dagangan, itu memang bisa. Namun caranya bukan berarti pernapasan ini untuk melariskan dagangan, tidak. Sebagai contoh, itu ada tirakatnya, ada puasanya, ada amalannya yang harus diamalkan supaya dagangan kita itu mendapat pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita memang melakukan pernapasan. Pernapasan itu hanya untuk menambah energi kekuatan di dalam amalan tersebut atau ketika kita tirakat. Memang itu, cuman kalau pernapasan untuk melariskan dagangan itu salah. Jadi perlu dipahami ya. Memang ada sih hubungan kaitannya, memang ada. Cuman kalau terlalu mengkaitkan bahwasanya kita sering pernapasan nanti bisa melariskan dagangan, itu salah. Ada cara lain yang memang bisa untuk digunakan seperti itu, memang ada. Nah, semua ini itu kembali kepada dulur-dulur semua. Ada sebagian dulur mungkin tidak yakin, ada sebagian dulur yang mungkin kurang paham. Nah, banyak sekali yang harus dipahami. Namun ada juga di luar sana yang saudara kita itu memang meyakini, mengerti, memahami. Dengan mereka bertirakat, berpuasa untuk memohon pintu rezeki, istilahnya seperti itu. Itu ada saja, pasti ada, tidak mungkin tidak. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa berguna bagi dulur-dulur di luar sana, bahwasanya pernapasan tidak untuk melariskan dagangan. Poin pertamanya itu, namun memang itu ada sambung rapatnya. Kalau memang kita pandai, kita bisa menggunakan, kita bisa memahami seutuhnya, itu memang ada kaitannya. Kita bisa menggunakan dengan cara seperti itu, dengan cara lain, tapi menggunakan ilmu pernapasan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi yang jelas pernapasan itu harus dipahami, karena pernapasan itu banyak sekali yang tidak paham, banyak sekali. Jadi di sini intinya, saya bukan menggurui, saya bukan sok pinter, sok ngerti, tidak. Saya hanya sebatas ingin memberi sebuah pengetahuan supaya cara berpikir saudara-saudara di luar sana itu lebih memahami, lebih luas, tidak sempit, tidak dangkal. Itu yang saya sampaikan. Intinya di sini semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ada yang percaya, monggo. Yang tidak percaya, ya silahkan. Itu tergantung keyakinan masing-masing setiap warga. Karena apa?
warga itu tidak sama. SH-nya sama, latihannya berbeda. Latihannya berbeda, tempatnya berbeda, yang melatih berbeda. Tentu di situ sudah jelas watak kita juga berbeda. Setiap lahir kita juga ada yang sama, ada yang berbeda. Pemahaman kita juga tidak sama. Maka dari itu, setiap warga itu tidak memiliki kesamaan. Pasti ada banyak perbedaan. Baik dari pengalamannya, baik dari pengetahuannya, baik dari segala yang mereka jalani itu semuanya tidak sama. Itulah pentingnya di antara warga dengan warga yang lainnya itu saling, kalau bisa itu sharing-sharing, saling tukar pikiran untuk menambah sebuah pengetahuan. Jadi intinya di sini, buat dulur-dulur dimanapun berada, intinya jelas ya, bahwasanya saya ulangi lagi, pernapasan tidak untuk melariskan dagangan. Karena banyak sekali dulur-dulur yang ngechat WA saya itu tentang pernapasan untuk melariskan dagangan. Namun, sudah saya sampaikan di awal video tadi, pernapasan itu banyak sekali manfaatnya. Itu pun pernapasannya harus pas dan benar. Kalau pernapasan itu tidak pas dan tidak benar, tidak tepat, ya hasilnya akan berbeda. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Intinya di sini, saya bukan menggurui, saya bukan sok pinter, saya hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan buat dulur-dulur di luar sana. Sekali lagi, ilmu PSHT itu adalah luas tanpa batas. Semua video-video yang saya upload di YouTube di YD22 ini, itu belum ada seculilnya dibandingkan luasnya ilmu SH. Jadi perlu dipahami, perlu dimengerti buat dulur-dulur di luar sana. Jangan hanya terkecoh atau hanya terpancing dengan judul. Dipahamilah, ditonton dari awal sampai akhir biar tidak salah paham, biar tidak gagal paham. Intinya di sini yang namanya rahasia tetap saya rahasiakan. Jadi apa yang saya sampaikan ketika sudah terlontar dalam apa yang saya sampaikan di media sosial ini, di YouTube ini, itu belum rahasia. Karena di Esatrate itu adalah rahasia, masih ada di balik rahasia. Jadi harus hati-hati, harus teliti, harus jeli. Intinya di sini saya hanya mengedukasi, meluruskan untuk menjadi supaya dulur-dulur di luar sana menjadi warga yang benar-benar memahami seutuhnya, tidak sempit, tidak dangkal, mempunyai pemikiran yang luas, yang matang. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.